Ya, kita sudah membahas tentang Jamal, orang tuanya, seperti saya katakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari keadaan-keadaan. Karena gini, belajar itu banyak ya. Belajar yang paling susah itu apa? Belajar yang paling menyakitkan itu apa? Belajar dari pengalaman sendiri. Itu paling menyakitkan. Ya. Belajar yang paling menguntungkan itu apa? Belajar dari pengalaman orang lain. Jadi mudah-mudahan pengalaman tersebut bisa buat kita belajar. Karena itu belajar dari pengalaman orang lain. Dan kalau kita sudah belajar dari pengalaman orang lain, seharusnya kita tidak mengulangi keadaan atau kejadian yang sama karena kita sudah belajar dari orang lain. So you're lucky because we can learn from someone else things for our knowledge. We are lucky. Ada bintang tamu lagi? Ada, Pak. Tamu Bapak selanjutnya ini adalah sosok yang inspiratif sekali. Beliau mempunyai gelar yang sangat luar biasa, Pak. Apa itu? Yaitu dokter spesialis gelandangan, Pak. Benar, Pak. Dokter? Spesialis gelandangan. Bapak bingung ya? Kamu kok tahu? Kamu pasien? Ih, sempat. Oh, pantesan. Udah dipas dulu, Pak. Oh, Masih agak-agak iya, gimana. iya. Bapak percaya nggak? Kalau nggak percaya, saya kasih videonya Coba dulu. kasih lihat dulu Baiklah, videonya. kita lihat nih ya. Dokter spesialis gelandangan. Itu dia. Sempat memiliki karir yang bagus serta jabatan tinggi di salah satu rumah sakit ternama. Michael Laksodimulyo sekarang justru menyandang gelar sebagai dokter spesialis gelandangan. Ia mengabdikan dirinya untuk membantu kaum yang tidak mampu dengan terjun langsung memeriksa mereka. Bercengkrama dengan anak-anak pemulung, memeriksa pasien di pinggir rel kereta api serta trotoar jalanan sudah menjadi kegiatan rutinnya. Menurut Dr. Michael, profesi dokter adalah panggilan Tuhan dan menolong orang-orang yang tidak mampu adalah caranya untuk membalas kebaikan Tuhan. Pengabdian Dr. Michael pun membawanya banyak menerima apresiasi. Salah satunya menjadi CNN Indonesia Heroes tahun 2015 untuk kategori dokter spesialis gelandangan. Nah, itu dia buktinya, Pak. Very Percaya kan? interesting story ya. Kita undang langsung ya. Langsung Namanya undang ya. Dr. Michael Dr. Michael. Laksodimulyo. Iya. Ya. Dr. Michael. Dokter apa kabar, dokter? Halo, Dok. Silakan Halo, dokter, Tika. silakan, Dokter. silakan. Oke. Sama-sama dari Surabaya ini kayaknya. Oh, dokter dari Surabaya juga. Iya. Nah, dokter, saya mau tanya tadi katanya ini spesialis dokter khusus gelandangan katanya. Iya, iya. Benar? Benar, benar. Jadi Anda hanya melayani gelandangan? Iya, gelandangan, pemulung, pengemis termasuk yang tinggal di kuburan. Jadi mereka tinggal di bawah jembatan, di kuburan dan ada banyak sekali. Berarti orang-orang yang kurang beruntung lah ya. Kurang Nah, beruntung. Kurang beruntung. Oke. Tapi Anda ini sebenarnya gelarnya kan gelar Anda apa sebenarnya? Saya dokter dari Fakultas Kedokteran Samratulangi. Kemudian saya dapat beasiswa lagi untuk belajar di Airlangga Surabaya. Oke. Kemudian ada lagi tambahan di Singapura untuk manajemen. Oke. Dan kita belajar lagi untuk herbal medicine di Nanyang Hospital. Jadi di Guangzhou. Di Guangzhou. Iya. Oke. Jadi sebenarnya Anda ini spesialis kah atau Spesialis saya memang untuk kaum miskin. spesialisnya untuk kaum miskin? Oke. Tapi saya dengar katanya Anda itu sempat mendapatkan jabatan yang tinggi di salah satu rumah sakit. Ya, karena setelah sekolah kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala divisi, kepala bagian, kemudian saya sampai ke staf dari direktur untuk quality control rumah sakit. Quality control rumah sakit. Oke. Lalu itu semua Anda stop? Ya, karena itu panggilan. Jadi Ya, oke. saya terpanggil karena saya nggak tega ya. Banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan dan bahkan seperti tadi saya melihat ceritaan dari anak Jamal tadi. Itu saya nggak tahan tadi. Saya ke belakang dan saya meneteskan air mata. Kenapa kok masih ada pada zaman yang luar biasa seperti ini masih ada anak menjadi korban di jalanan seperti itu. Berjalan seperti itu.
Oke dokter, tapi ini menarik sekali karena Anda mengatakan bahwa Anda ini mendapatkan gelar Anda bagus, Anda mendapatkan posisi yang bagus, Lalu Anda mengatakan, oke tapi ini adalah panggilan Tuhan, makanya saya harus membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, panggilan Tuhan atau tidak panggilan Tuhan, saya yakin ada sebuah tipping point ketika Anda berubah pikiran. Ya, Betul tidak? betul. Apa itu tipping point-nya? Saya dulu tidak pernah menduga kalau saya ini akan menjadi dokter. Karena orang tua saya itu kena musibah. Orang tua saya itu hanya penjual sepatu saja di satu pasar. Pasar Turi kalau Di Dedi Surabaya, tahu ya, ya. tahu. Dia terbakar dan saya tidak punya harapan untuk bisa sekolah lebih tinggi saat itu. Saya masih punya 2 adik lagi dan mereka juga putus sekolah. Pada saat orang tua saya tanya apa cita-cita saya mengatakan bahwa papa saya ingin jadi dokter. Tapi papa saya bilang, kamu punya pilihan yang kedua enggak? Soalnya kan kamu tahu ini gimana ini, setelah musibah demi musibah ini enggak bakal lah aku tuh bisa membantu kamu. Tapi saya bilang, papa saya itu untuk pilihan saya yang kedua adalah dokter dan pilihan ketiga saya adalah Dokter juga. Kenapa Anda mau jadi dokter? Karena saya merasa bahwa ada satu hal yang harus dilakukan, satu gerakan yang harus dilakukan oleh seorang dokter itu bukan karena eksklusifnya, tetapi sifat lahirnya panggilan dia menjadi seorang Ini dokter. kan pada saat Anda masih kecil tapi. Iya. Udah berpikir seperti itu? Iya, karena saya waktu kecil itu kalau lihat orang gila di jalan gitu, kemudian orang-orang yang tidur di trotoar, itu saya bawa makanan, masuk ke dalam bawa makanan, itu mulai dari kecil. Mulai dari kecil ya? Iya. Nah oke baik. Lalu apa tipping point-nya tadi? Nah setelah tidak ada harapan, maka orang tua saya yang saya kagumi itu, dia memberikan satu harapan yang luar biasa. Kalau memang papamu ini tidak bisa menyekolahkan kamu, kamu hanya minta saja ke papamu yang lain. Saya berpikir bahwa apa saya ini anak angkat atau gimana. Tapi ternyata ada di atas kita yang kita bisa bermohon untuk itu. Dan pada saat itu saya berlutut dan saya berdoa, kalau saya menjadi seorang dokter, maka dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya akan serahkan untuk kaum miskin dan untuk melayani Tuhan. Dan kok Anda bisa jadi dokter pada saat itu? Uangnya dari mana? Saya sendiri waktu berangkat bisa ditanya ke orang tua saya naik kapal barang. Saya sembunyi di ruang mesin dan ibu saya cuman kasih sangu ya, istilahnya uang saku seadanya saja. Tapi sampai di tempat tujuan, ternyata tempat tujuan itu di Manado, saya betul-betul banyak sekali kemurahan yang saya dapatkan di sana. Kemurahan itu adalah sesuatu yang sebenarnya saya tidak bisa dapat, tapi saya bisa mendapatkan dan menjalani menjadi seorang dokter dengan jalan yang luar biasa. Berarti Anda diberikan beban sebenarnya. Iya. Dan di situ saya memperoleh pelajaran dari Dr. Samratulangi di Manado. Saya sendiri nggak tahu kenapa kok sampai di Manado. Dr. Samratulangi itu mempunyai moto yang membuat saya itu menjadi seperti ini. Dia mempunyai moto dengan bahasa daerah jika Sito Timo Tumoto. Ada di kamus enggak itu artinya apa? Sito Timo Tumoto. Timoto artinya tuh dok? Sito itu adalah manusia Ya. lahir untuk jadi manusia yang hidup itu untuk menghidupkan manusia yang lain. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan itu memberikan kita kehidupan sebenarnya bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tapi tujuan Tuhan untuk menghidupkan kita itu untuk menghidupkan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Untuk membantu orang-orang yang lemah sekitar kita. Itu yang saya dapat Itu yang Anda pertama dapat. kali waktu di Manado. Nah, tapi Anda kan sudah menjadi dokter, sudah punya posisi tinggi, lalu Anda stop semua. Ya. Setelah melihat apa? Nah, setelah saya melihat satu sosok lagi. Satu sosok yang namanya Ibu Hana ini, dia ada di suatu tempat di mana tahu-tahu dia berhenti untuk
kendaraannya minta dia berhenti. Kemudian saat itu saya melihat orang lumpuh yang berjalan di aspal tempat yang panas. Kemudian ibu ini tidak memberikan dana atau memberikan uang atau tidak memberikan sesuatu action yang berlebihan. Tapi orang yang banyak lendirnya, baunya setengah mati, itu hanya dia peluk, dia diciumi, diangkat, kemudian dipeluknya dengan lembut. Saat itu mata hati saya yang tertutup, karena kan saya sudah bekerja di beberapa tempat. Saya berpikir bahwa sebenarnya yang melakukan itu adalah saya. Karena ibu ini adalah ibu rumah tangga. Dia bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis. Tapi Dia saja bisa gitu ya? Iya, tapi dia membukakan mata saya bahwa sebenarnya cinta itu tidak berlebihan. Cinta itu adalah memberikan aliran kasih yang mana bisa dirasakan oleh orang lain. Dan saya bisa mendapatkan pelajaran di situ adalah kasih itu nyata ya. Dan harus ada sukacita di dalamnya. Kalau tidak ada sukacita di dalamnya, maka kasih itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang memerlukan. Ya, tapi pertanyaan saya sebelum saya break, tapi kadang-kadang orang yang berbuat baik itu juga penuh pro dan kontra. Nah, ketika Anda setuju untuk membantu orang-orang susah tersebut, istri, anak, apa nggak stres itu? Itu pertanyaannya. Saat ini saya berterima kasih untuk istri saya yang luar biasa ya. Karena tidak mudah bisa merubah sesuatu yang sudah kecukupan menjadi sesuatu yang bisa kita terima apa adanya. Di rumah sakit, sebagai dokter swasta, dan di klinik, saya tidak mempunyai suatu kekurangan, suatu apapun. Tapi di tempat ini, saya merasa bahwa saya nggak menabung di bank. Saya tidak menabung di tempat-tempat deposito atau apapun. Tapi saya tahu persis kalau saya mati, saya akan ambil tabungan saya di tempat yang mana. Dan di tempat itulah saya tersenyum dan saya tidak pernah mati lagi. Saya mempunyai prinsip bahwa kalau seorang manusia itu bisa meninggal, tapi kalau ada satu orang manusia yang mengingat dia, sebenarnya dia tidak meninggal, tapi dia hidup pada orang itu. Oleh sebab itu kita sebanyak mungkin untuk menolong banyak sesama kita di Indonesia ini dan tanpa melihat siapa perbedaan. dan pamrih. Oke, baik, luar biasa. Saya break dulu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.